untuk menyatakan berhenti. Bagaimana kalau untuk korban yang tidak melapor gitu? Apakah karena memang dianggap normal? Apakah memang itu dianggap biasa? Apalagi itu terjadi sesama mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswi misalkan seperti itu. Apa gimana Bu? Penyebabnya apa? Yang nggak lapor ya Mbak? Iya. Oke. Biasanya tidak berani melapor itu karena pertama takut ya. Ini sangat tergantung pada siapa yang melakukan kekerasan seksualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, kita hari ini akan menyelami sebuah isu yang sulit, penting, dan sayangnya masih banyak yang disembunyikan ya, yaitu terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Di mana kita tahu kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap mahasiswa dan sivitas akademika untuk belajar, untuk berkembang dan mencari kebenaran. Tetapi data dan laporan menunjukkan bahwa kampus justru bisa menjadi tempat yang tidak aman, bahkan bagi mereka yang mencari ilmu. Jadi menurut catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 hingga 2024, itu ada sekitar 82 laporan kekerasan seksual yang masuk dari lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Dan di tingkat global, meta-analisis menunjukkan bahwa 36,9% mahasiswa melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual selama masa studi mereka. Fakta-fakta ini harus membuat kita bertanya seberapa luas masalah ini dan bagaimana kampus merespon, dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan dalam episode ini kita akan menggali ya, kita akan bertanya, kita akan mendengar langsung dari narasumber kita. Di sini sudah bergabung lagi dengan Bu Dirli. Terima kasih Bu sudah mau join lagi dengan saya untuk membahas terkait kekerasan seksual. Terima kasih Mbak Naura. Oke Bu. Nah Bu, sebelum jauh nih ya Bu ya diskusinya, sebenarnya untuk isu kekerasan seksual ini sudah sejauh mana sih Bu hingga hari ini gitu, dan apakah memang penanganannya sudah cukup baik atau gimana Bu? Iya. Nah, ini adalah hot issues ya sebenarnya ya. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi hot issues ya, tapi selalu muncul ya. Muncul, iya. Kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu kan seperti ibaratnya tuh fenomena gunung es ya Mbak. Ya. Yang muncul, yang dilaporkan itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari kenyataannya. Kenyataannya pasti jauh lebih banyak. Ya, cuman saya yakin lebih banyak yang tidak berani lapor daripada yang lapor. Ya. Ya, nah, tapi kita juga lihat di media massa ya. Dari mungkin setelah tahun 2000 ya, setelah 2001 ya, terutama mungkin setelah munculnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya. Dan kemudian direvisi ya dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang membahas semua jenis kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual ya. Kalau menurut saya sebetulnya sekarang penanganan untuk kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah mulai dapat ditangani secara lebih sistematis dan lebih efektif, Mbak. Artinya Permendikbud ini secara perlahan tapi pasti saya lihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ya, itu sudah mulai diterapkan dengan benar gitu. Oke.
ya. Buktinya dari mana? Buktinya itu adalah dari berbagai laporan-laporan yang diterima oleh Satgas PPKPT ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, yang memang kalau dari informasi yang saya terima ya, itu laporan-laporan itu mulai banyak masuk ya ke Satgas PPKPT ya. Banyaknya laporan itu kan bukan berarti kasusnya semakin banyak dong, bukan seperti itu. Tapi tingkat kepercayaan dari Sivitas Akademika ya untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan ya, termasuk di sini kekerasan seksual, itu sudah mulai menemukan tempatnya. Ya, dan artinya itu juga cermin tingkat kepercayaan ya kepada Satgas yang lebih tinggi begitu, sehingga mereka mulai berani untuk membuat laporan. Berarti untuk saat ini memang sebenarnya sudah banyak ya Bu ya yang berani speak up gitu, terutama mungkin yang difasilitasi oleh kampus gitu ya Bu ya berarti. Betul. Iya, betul Mbak. Tapi kalau misalkan dari data yang Bu Dirli ketahui gitu ya, sebenarnya jenis-jenis kekerasan seksual yang paling umum itu terjadi di kampus itu apa saja Bu? Maksudnya kan banyak ya ini ya Bu ya, misalnya pelecehan nonverbal juga bisa gitu kan, atau ya seperti catcalling. Catcalling? Ya. Catcalling sebenarnya paling umum sih ya Bu ya. Itu tidak hanya di lingkungan kampus sebenarnya. Ya, betul. Di ruang publik juga sering gitu ya. Iya, ketika seseorang ketika misalnya Mbak Naura diliatin gitu ya sama seseorang gitu ya, katakan lawan jenis gitu ya, dengan tatapan yang Mbak Naura sebetulnya merasa risih dan tidak suka, sebetulnya itu udah masuk kategori pelecehan. Betul. Iya, itu sudah termasuk Bu. Ya saya juga gitu sempat baca kalau hanya dengan menatap saja itu sebenarnya sudah masuk ke dalam pelecehan gitu ya, apalagi catcalling, apalagi pelecehan lainnya gitu ya Bu ya secara fisik. Betul. Oke. Lalu Bu, untuk ada tidak faktor internal gitu ya yang sering mendorong terjadinya kekerasan seksual di kampus gitu? Misalkan kalau internal tuh ada budaya kampus mungkin, atau ada relasi kuasa, atau ada stigma, dan juga mungkin ada faktor eksternal juga Bu. Biasanya apa Bu yang mendorong hal tersebut? Ya, relasi kuasa itu adalah ini ya, memang situasi yang memberikan peluang untuk terjadinya tindakan pelecehan ya, yang dilakukan oleh orang yang punya power lebih dibandingkan orang yang lebih inferior. Ya, nah jadi melakukan tindakan-tindakan yang tanpa konsen ya, tanpa persetujuan ya, yang terjadi itu karena adanya relasi kuasa tadi. Misalnya dosen ke mahasiswa, tenaga kependidikan ke mahasiswa, ya, dosen ke tenaga kependidikan, atau sesama dosen yang mungkin dia lebih punya power ya dibandingkan dengan yang tidak gitu. Nah, jadi ya, bahwa relasi kuasa itu mungkin bukan faktor internalnya, tetapi itu bisa menciptakan gitu ya, menciptakan ruang terjadinya pelecehan ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan kalau budaya, saya rasa tidak ada budaya di perguruan tinggi manapun yang itu kemudian memberikan ruang gitu ya untuk terjadinya pelecehan. Tetapi mungkin ini adalah masalah aturan. Ya, masalah aturan. Jadi misalnya adakah gitu ya, adakah regulasi di institusi tersebut yang mengatur misalnya hubungan antara dosen dengan mahasiswa? Ya, misalnya ketika melakukan semua kegiatan akademik ya, maupun yang non akademik tapi masih ada hubungannya dengan tridharma perguruan tinggi ya, mengajar, membimbing ya,
Membimbing ini kan bisa membimbing yang kaitannya dengan perkuliahan, bisa yang kaitannya dengan yang non akademik ya. Kemudian penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, apakah ada aturan ya di instansi tersebut yang mengatur bahwa semua kegiatan tersebut ya, semua kegiatan terkait tridharma perguruan tinggi itu harus dilakukan di kampus, tidak boleh dilakukan di luar kampus. Ya, oke. Ya, jadi nggak boleh tuh, misalnya ada nggak aturan yang mengatur bahwa dosen tidak boleh melakukan bimbingan skripsi di rumah, ya, atau di kafe, atau dimanapun gitu. Nah, itu adakah aturan seperti itu? Ya, karena kalau tidak ada aturan seperti itu kan menciptakan celah, ya, terjadinya pelecehan tadi, gitu ya. Bisa aja nanti dosen misalnya membimbing mahasiswa, ya udah kamu nanti ketemu sama saya di kafe mana gitu. Nah, kan itu membuka ya peluang terjadinya pelecehan tadi. Jadi kembali ke masalah aturan gitu. Nah, kalau faktor eksternalnya, maksud Mbak Naura ini yang kaitan dengan eksternal itu yang seperti apa? Eksternal misalkan kebijakan atau sistem pelaporan atau mungkin proteksi hukum gitu, yang sering mendorong terjadinya kekerasan seksual itu biasanya bisa nggak Bu terjadi karena itu atau ya minim? Ya, saya rasa kalau tidak ada aturan yang mengatur ya, bagaimana tidak ada mekanisme yang mengatur ya, bagaimana sebuah tindakan pelecehan itu bisa dilaporkan gitu ya. Nah, itu memang bisa semakin mengembangkan ya, semakin menyuburkan ya tindakan-tindakan terjadinya pelecehan ya. Misalnya mahasiswa aja ya, kalau mahasiswa tuh nggak tahu bahwa kalau saya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ya, misalnya dari dosen gitu, saya harus lapor kemana ya gitu. Nah, itu kan berarti tidak ada mekanisme yang mengatur itu gitu. Nah, karena nggak tahu harus lapor kemana, mungkin akan terjadi lagi ya kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Bahkan mungkin bisa jadi korbannya lebih dari satu gitu ya. Jadi ya artinya faktor internal tadi ya yang terkait dengan ya aturan ya, kemudian mekanisme penanganan ya kasus itu saya rasa jadi faktor yang berkontribusi ya terhadap berkembangnya gitu ya tindakan-tindakan pelecehan di perguruan tinggi. Oke Bu. Nah Bu, kalau untuk korban kekerasan seksual nih Bu, biasanya yang mungkin kan kalau tadi kan memang sebenarnya udah banyak ya Bu ya yang berani melapor. Tetapi bagaimana kalau untuk korban yang tidak melapor gitu? Apakah karena memang dianggap normal? Apakah memang itu dianggap biasa? Apalagi itu terjadi sesama mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswi misalkan seperti itu. Apa gimana Bu? Penyebabnya apa? Yang nggak lapor ya Mbak? Iya. Oke. Biasanya tidak berani melapor itu karena pertama takut ya. Ini sangat tergantung pada siapa yang melakukan kekerasan seksualnya. Ya. Kalau yang melakukan itu adalah yang punya power ya, yang tadi ada relasi kuasa tadi ya, dosen, nah biasanya akan semakin takut. Ya, akan semakin takut karena mahasiswa kan biasanya takut terancam ya, takut nanti nggak lulus gitu ya, takut nanti menghambat studinya gitu ya, takut nanti apalagi kalau yang melakukan ini ternyata memang pejabat struktural misalnya ya di kampus tersebut gitu, wah itu semakin mengancam ya biasanya dan semakin takut biasanya mahasiswa untuk melakukan pelaporan. Nah, kalau ternyata yang melakukan itu adalah sesama mahasiswa, ya, nah ini saya rasa dinamikanya bermacam-macam ya Mbak ya. Apakah kalau yang tidak ada hubungan emosional dengan yang bersangkutan ya mungkin takut peer pressure ya, takut misalnya nanti ketika diadukan takut ada dendam dari yang dilaporkan ya, atau mungkin dari teman-temannya ya, itu kan sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau yang pelakunya itu adalah memang orang yang punya ikatan emosional ya, misalnya pacarnya
Ya, kan bisa jadi ya Mbak ya, kejadian-kejadian kekerasan seksual itu adalah yang melakukan itu adalah pacarnya ya. Tadi kan kekerasan itu kan kata kuncinya adalah konsen tadi ya. Ya. Kan nggak selalu ya, misalnya pacaran terus ketika diajak untuk berhubungan seksual, kalau ternyata pacarnya yang perempuan nggak mau, ya itu kan berarti udah masuk ke dalam Betul. tindakan kekerasan seksual gitu. Ya. Nah, biasanya ya itu macam-macam ya, dinamika psikologisnya mungkin akan beda-beda. Mungkin takut ditinggalin gitu ya. Intinya takut kehilangan seperti itu. Oke, Bu. Tapi kalau menurut atau ya menurut pandangan Bu Dirli, apakah kebijakan formal di kampus gitu ya terkait regulasi atau prosedur pelaporan dan juga dukungan untuk korban itu sampai hari ini apakah sudah efektif gitu Bu atau masih belum Bu? Ya, dengan adanya Permendikbud nomor 55 tahun 2024, Kementerian Pendidikan itu, Kemendikbudristek itu kan mendorong semua perguruan tinggi itu memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, ya. Walaupun mungkin belum semua perguruan tinggi punya satgas ini ya, Mbak ya. Belum semuanya, gitu. Karena ya kan untuk membentuk satgas ini kan memang harus melibatkan berbagai unsur ya. Jadi ada dosen di dalamnya, ada mahasiswa gitu ya. Mahasiswanya juga ada aturannya ya, sekian persen dari jumlah anggota satgas ya. Kemudian ada tenaga kependidikan juga. Kemudian ada rasio antara jumlah laki-laki dengan perempuan gitu ya. Itu diatur semua dalam Permendikbud nomor 55 tahun 2024 itu. Nah, kemudian beberapa perguruan tinggi itu yang kebetulan punya berbagai prodi yang memang mendukung ya untuk keberadaan satgas ini ya, baik dalam pencegahan maupun penanganan. Misalnya ada yang punya semua prodi itu lengkap, ada psikologinya, ada hukumnya ya, ada kesejahteraan sosialnya, ada kedokterannya gitu ya. Ada yang punya komplit, ada yang enggak. Jadi misalnya fakultas ada yang psikologi punya gitu ya, mereka punya fakultas psikologi tapi tidak punya hukum misalnya, atau sebaliknya punya fakultas hukum tidak punya fakultas psikologi gitu ya. Nah, jadi bermacam-macam, artinya mungkin kendalanya juga ini akan bervariasi juga ya berdasarkan ketersediaan SDM yang ada. Tapi sejauh ini yang saya amati gitu ya dari berbagai pertemuan anggota Satgas ya, anggota Satgas PPKPT seluruh Indonesia yang beberapa tahun ke belakang itu secara kontinu itu dilakukan ya Mbak ya, pertemuan-pertemuan itu. Nah, di situ kita bisa cek sound gitu ya. Kita bisa mengamati ya dari berbagai pengalaman para satgas di seluruh Indonesia, dari berbagai kampus ini, bahwa ya saat ini sudah mulai berbagai perguruan tinggi, walaupun mungkin belum merata tadi ya, itu sudah mulai memiliki satgas gitu ya, dan sudah mulai secara perlahan itu menerapkan gitu ya, menerapkan upaya pencegahan gitu ya, dan melakukan manajemen kasus yang sistematis gitu ya dan tertata untuk menangani kasus-kasus yang masuk ke satgas di perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi semuanya tuh sudah ada aturannya, Mbak. Mekanismenya itu sudah tertata cukup rapi dari Permendikbud itu. Jadi kita sebetulnya tinggal mengimplementasikannya aja. Dan saya rasa secara berkala gitu ya, perguruan tinggi yang punya satgas itu mulai melakukan perbaikan terus-menerus ya. Untuk tadi ya bagaimana mungkin secara masif ya untuk melakukan pencegahan, misalnya melalui sosialisasi di berbagai lini gitu ya, di berbagai lini,
dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan mahasiswa, kegiatan tenaga kependidikan, kegiatan dosen gitu ya, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan pihak eksternal gitu ya, misalnya kayak ada mahasiswa magang misalnya ya di kampus tersebut. Nah, pihak-pihak ini juga mendapatkan edukasi gitu ya dan sosialisasi tentang kekerasan gitu ya dan eh, keberadaan Satgas PPKPT yang memang bisa menjadi wadah kalau ternyata terjadi sesuatu gitu ya pada pihak tersebut, mereka bisa dengan cepat gitu ya membuat pelaporan. Seperti itu, Mbak. Jadi sudah mulai tertata, Mbak. Ya Bu ya, tetapi Sudah mungkin mulai tertata. belum merata ke Belum rata. perguruan. Belum rata. Oke Bu. Betul. Bu, kita juga ingin mengetahui ya Bu, kalau misalkan untuk dampak yang dialami korban gitu dari sisi psikologis gitu ya atau akademis dan juga sosial, itu kalau mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus tuh seperti apa? Karena kan kalau untuk di lingkungan kampus jelas untuk jangka umurnya itu kan bisa dibilang remaja tapi nggak remaja banget gitu ya Bu ya, atau tidak, belum dewasa banget jadi peralihan gitu Bu. Nah itu seperti apa Bu? Ya, dampak ya, Iya Bu. Mbak Nora ya. Ya, biasanya kalau mahasiswa itu, kalau kita bicara mahasiswa ya, walaupun sebetulnya kekerasan seksual itu kan bisa dialami oleh semua sivitas akademika tadi ya. Betul. Bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tenaga kependidikan. Walaupun memang dari laporan yang masuk lebih banyak itu adalah mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu fase perkembangannya tuh ada di remaja akhir ya. Remaja akhir, dewasa awal lah. Iya, betul. Mulai transisi tadi ya, remaja akhir ke dewasa awal ya. Mungkin kalau sudah semester 5 ke atas itu udah mulai masuk dewasa awal ya, 21 tahun ke atas. Oke. Nah, dampak dari kekerasan seksual itu dalam taraf yang ringan itu kan sebetulnya adalah guncangan emosional ya, sampai dengan trauma ya, traumanya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa sangat berat ya, tergantung kekerasan seksual apa yang dialami oleh yang bersangkutan. Ya, kalau sudah levelnya sedang menuju berat ya, biasanya itu ada trauma ya. Traumanya bisa berkembang menjadi post traumatic stress disorder ya. Bisa, itu kan gangguan mental ya. Iya. Orang bisa mengalami gangguan mental, bisa mengakibatkan depresi ya, dan dalam taraf ekstrim bisa menyebabkan bunuh diri juga. Oke, iya Bu. Berarti memang tapi kalau misalkan untuk di lingkungan kampus, saya pernah dengar beberapa kasus juga sih Bu. Biasanya ada yang sampai tahap yang memang kekerasan seksualnya itu ekstrim ya Bu ya. Tetapi ada juga yang mungkin di bawah itu yang justru mungkin dia tidak atau dia tidak menyadari sebenarnya itu trauma. Karena bagi dia itu adalah kekerasan seksual yang tidak parah gitu, karena tidak sampai ekstrim gitu, hanya verbal yang ringan gitu bagi dia. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu ya sudah termasuk tetap kekerasan seksual gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin menganggap itu biasa gitu, karena mungkin sekitarnya menganggap itu biasa Bu, atau mungkin karena kebanyakan yang disalahkan itu korban, biasanya kan gitu ya Bu? Ya, betul. Blaming victimisasi ya, blaming victim ya, jadi menyalahkan korban ya, mungkin karena pakaiannya, karena gayanya gitu ya. Ya, memang itu fenomena yang banyak juga terjadi Mbak dalam kekerasan seksual. Oke. Ya. Oke Bu. Nah Bu, kalau dalam praktiknya sebenarnya prosedur pelaporan itu yang paling banyak dilakukan oleh korban itu biasanya lebih memilih jalur resmi gitu, lewat kampus atau lewat aparat, atau justru informal gitu Bu. Misalkan ya udah curhat sama teman atau mungkin konselor atau ke psikolog. Itu biasanya paling banyak lewat mana Bu? Kalau
menurut Bu Dirli? Biasanya kalau misalnya korbannya mahasiswa ya, mungkin semua lah, mungkin mahasiswa, dosen, pasti pertama itu menceritakan ke orang lain ya. Iya, biasanya curhat dulu. Biasanya akan cerita Hmm, curhat dulu ke orang terdekat ya. ya. Nah, nanti orang terdekat ini yang pertama kali dicurhatin ini bisa jadi saksi. Oh, Dalam sebuah investigasi dia akan menjadi saksi hmm, gitu. Artinya dia bisa memberikan informasi yang bersesuaian gitu ya dengan pelaporan korban gitu. Nah, biasanya setelah bercerita kepada seseorang yang dipercaya gitu, nah kadang-kadang kan dorongan untuk membuat pelaporan itu juga bisa muncul dari orang terdekat tadi ya, betul. Mbak Nauraya. Hmm, Bisa dari teman, kamu lapor aja gitu ya. Dan eh, eh, ya tindak lanjutnya adalah laporan ya. Jadi sekarang saya lihat eh, begitu Satgas PPKPT di universitas itu sudah menyediakan kanal pengaduan Oke. ya, baik ada nomor telepon, biasanya ada nomor telepon khusus ya, Mbak, Hmm, khusus untuk menerima pengaduan kekerasan gitu, eh, yang itu bisa diakses ya, bisa di ruang-ruang publik ya, biasanya kan ada ininya ya, ada betul. spanduk, flyer gitu ya, di biasanya juga punya websitenya ya, websitenya dan Betul. bisa juga Ya. di membuat aduan lewat website gitu ya, yang memang sudah ada ininya ya, kanal tersendiri gitu. Nah, itu bisa masuk dari situ. Terus selama ini eh, apa pengaduan itu masuk dari kanal yang memang disediakan tadi, Mbak. Hmm, oke, Bu. Nah, Bu Dirli, kita juga ingin mengetahui nih, bagaimana sih institusi perguruan tinggi gitu ya Bu ya seharusnya dapat menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar aman dan suportif bagi seluruh mahasiswa gitu ya, terutama kelompok rentan seperti perempuan atau penyandang disabilitas atau mungkin mahasiswa dari minoritas gitu. Maksudnya apakah sudah ada yang mengimplementasikan lingkungan yang memang aman atau bagaimana, Bu? Iya, ya memang seyogyanya gitu ya. eh, Semua kampus itu adalah ruang aman ya Oke. untuk seluruh sivitas akademika itu berkegiatan ya, belajar, mengajar, bekerja gitu ya, ataupun melakukan aktivitas lain yang eh, terkait dengan eh, ya semua kegiatan di institusi tersebut ya. Tapi eh, di sini memang yang sangat penting itu adalah masalah pencegahan tadi Oke, ya. betul, Jadi harus ada sebuah program pencegahan yang masif ya, continue dan terus menerus gitu ya di seluruh institusi pendidikan tinggi ya, untuk mensosialisasikan ya tadi berbagai hal yang terkait dengan pencegahan kekerasan tadi ya. Jadi ada bentuknya mungkin sosialisasi dan edukasi ya. Nah, disinilah istilahnya semua sivitas akademika itu menyamakan persepsi dulu Iya. ya, menyamakan persepsi apa itu kekerasan gitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Iya. Yang muaranya sebetulnya adalah mengajak semua pihak untuk saling peduli dan saling menghargai Betul, Bu. ya dalam berelasi ya, dengan siapapun, dengan kondisi apapun ya, Betul. mau disabilitas mau tidak gitu ya. Prinsipnya adalah saling menghargai dan saling peduli ya terhadap semua pihak. Jadi kalau saling menghargai berarti candaan-candaan yang sifatnya selama ini normalisasi mungkin ya, itu kan cuma bercanda, padahal itu bercandanya merendahkan banget gitu ya. Nah, itu tidak terjadi lagi Iya, betul. ya. Jadi uh, harus masuk ke semua lini, ke semua aktivitas ya. Jadi misalnya nih Mbak,
kalau biasanya di dosen itu biasanya terpisah ya. Sebaiknya itu dilakukan itu door to door istilahnya ya. Kalau saya sebagai anggota Satgas itu menjalani gitu ya, itu sebaiknya door to door misalnya untuk dosen ya, untuk dosen. Nah, nanti Satgas itu akan hadir di setiap semester ya, pertemuan rutin dosen. Biasanya kan setiap semester ada itu ya, pertemuan awal tahun ya. Jadi program studi dan dosen ya. Nah, di situ ada kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Gitu ya. Kemudian mungkin di tenaga kependidikan juga demikian gitu ya. Biasanya ada momen khusus untuk dikumpulkan sosialisasi ya supaya semua pihak tuh aware ya bahwa oh ini loh kekerasan tuh seperti ini gitu ya, dan bentuk-bentuknya seperti apa, sehingga semua akan melakukan evaluasi diri gitu ya. Apakah kalau saya melakukan ini maksudnya kekerasan atau tidak, seperti itu. Artinya kalau itu kekerasan, ya kalau sebelum dilaporkan ya, mumpung belum dilaporkan ya berarti jangan diulangi lagi gitu ya. Tapi kalau ternyata artinya seseorang mungkin ternyata mengalami itu, ya artinya dia bisa membuat laporan sehingga awareness itu terbangun ya pada semua sivitas akademika. Betul, Bu. Gitu, Mbak. Iya, karena memang penting ya, Bu. Karena masih jarang dan mungkin tidak merata lagi-lagi ya, belum di semua perguruan tinggi adanya sosialisasi terkait kekerasan seksual, atau bahkan mungkin yang hanya menerima informasi atau menyerap informasi ini hanya sebagian saja, misalkan perempuan gitu, karena ya itu stereotipnya kan perempuan yang paling rentan, perempuan yang lemah gitu. Padahal seharusnya ini juga diperuntukkan untuk laki-laki. Dan juga terkait konsen itu tadi, Bu, itu kan masih minim gitu awareness atau pengetahuannya di kalangan perguruan tinggi gitu ya, bagi mahasiswa juga. Betul, Mbak. Betul. Jadi program pencegahan tadi juga termasuk ke kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, kegiatan BEM, HMF ya, semua kegiatan mahasiswa ya sebaiknya itu juga hadir gitu. Tadi masalah konsen tadi itu menarik tuh Mbak Naura, bahwa kadang-kadang seseorang tidak menyadari gitu ya bahwa masalah konsen itu tuh adalah suatu hal yang serius gitu. Jadi misalnya gini nih, sekalipun misalnya dalam hubungan asmara ya, dalam hubungan berpacaran misalnya gitu ya, kalau dia konsen misalnya dicium gitu ya, kan belum berarti dia konsen untuk dipegang anggota tubuh yang lain. Betul. Kalau dia konsen dipegang anggota tubuh yang lain, belum tentu dia konsen untuk melakukan hubungan seksual. Betul, iya. Nah, seperti itu. Karena belum ada yang terucap gitu, Bu, dari pihak tersebut. Betul. Dan konsen diam itu belum tentu konsen. Iya. Nah, jadi kan dia nggak ngomong, dia tidak jawab gitu. Iya. Kok dia nggak teriak, kan berarti dia mau. Loh, belum tentu gitu ya. Jadi konsen itu harus didefinisikan dengan jelas gitu ya, sehingga semua pihak ya seyogyanya itu nanti akan paham gitu ya masalah konsen tadi gitu ya. Ya kalau ya istilahnya kalau memang tidak mau ya pembelajarannya ya untuk mendorong semua pihak, ketika memang tidak mau katakan tidak mau gitu. Oke, Bu. Jadi jelas batasnya. Betul. Oke, Bu Dirli, ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Kalau dari perspektif kebijakan dan perlindungan hukum gitu, langkah konkret apa yang harus dilakukan kampus, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah gitu ya, Bu ya, mendeteksi dan bahkan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi agar nanti ke depannya lebih efektif, Bu? Iya. Kalau dari sisi concern pemerintah ya, dengan hadirnya tadi ya Permendikbud nomor 55 tahun 2024 itu sebetulnya adalah langkahnya. Betul. Ya, perhatian penuh pemerintah terhadap perlindungan ya semua warganya gitu ya, perlindungan masyarakat terutama yang ada di dalam institusi perguruan tinggi ya, supaya bisa mendapatkan rasa aman tadi ya, berkegiatan itu secara aman. Nah, kemudian sebetulnya bentuk lain ya
kepedulian ya untuk melindungi warga kampus ya dari berbagai tindakan kekerasan termasuk dalamnya kekerasan seksual itu adalah terbukanya peluang-peluang untuk kerjasama antar institusi yang bisa saling mendukung dan saling terkait ya. Jadi misalnya kalau ada kasus kekerasan seksual misalnya, kan tadi tidak semua institusi perguruan tinggi itu punya komponen program studi yang lengkap ya. Iya. Misalnya ada fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas psikologi misalnya ya, atau mungkin yang kaitannya dengan manajemen kasus misalnya komunikasi, misalnya handle media massa gitu, itu kan nggak semua punya. Nah, misalnya ada institusi perguruan tinggi yang tidak punya fakultas psikologi, tidak punya fakultas kedokteran, kemudian mengalami kasus gitu ya, sehingga mungkin korbannya ya atau yang membuat laporan itu memerlukan pendampingan. Ya. Apakah misalnya dia butuh pendampingan secara psikologis gitu ya, atau misalnya contoh ya kalau kasusnya misalnya adalah perkosaan misalnya gitu ya, kan butuh visum dan segala macam gitu ya. Nah, itu kan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintahan lain ya, misalnya P2TP2A ya, kemudian PPA, Kementerian PPA ya, atau instansi kepolisian gitu ya, yang semuanya bisa saling membantu ya untuk bisa mensupport institusi perguruan tinggi dalam menangani kasus-kasus kekerasan, terutama mungkin kekerasan seksual. Mungkin itu Mbak. Jadi dukungan ya dari instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan kasus-kasus pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual itu memang sudah dibuka sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir ya institusi pendidikan yang nggak punya ya komponen tadi ya, nggak punya sumber daya ya untuk melakukan pendampingan misalnya ya untuk korban-korban kekerasan di kampusnya. Nah, bisa bekerja sama gitu ya, bisa membuat MOU, bisa merujuk gitu ya korban yang merupakan anggota sivitas akademikanya untuk bisa ditangani dan dibantu oleh instansi terkait misalnya P2TP2A tadi atau PPA tadi Mbak. Jadi tetap bisa mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Seperti itu Mbak Naura. Oke. Baik Bu Dirli, ini saya bersyukur dan juga akhirnya jadi tahu ya Bu ya tentang bagaimana sih seharusnya regulasi di kampus atau perguruan tinggi itu terkait adanya isu kekerasan seksual, karena ini juga sebenarnya isu yang jarang dibahas juga Bu, karena mungkin dianggap sensitif gitu ya, padahal sebenarnya ini sangat bagus untuk ditayangkan atau disosialisasikan gitu ya Bu ya, terutama untuk keluarga di dalam perguruan tinggi gitu. Oke, teman-teman, kita baru saja tadi lagi berdiskusi dengan Bu Dirli kali ini tentang topiknya terkait kekerasan seksual. Dan teman-teman, kita harus tahu ya, kekerasan seksual di kampus itu bukan isu yang dianggap sebelah mata, karena perguruan tinggi atau kampus seharusnya menjadi ruang yang mendidik, menghormati dan melindungi setiap individu yang ada di dalamnya. Jadi bukan tempat terjadinya tindakan yang merusak tubuh dan jiwa. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dirli, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Naura. Menyatakan berhenti.